hari ini kita akan ngobrolin topik yang lagi panas banget nih, yaitu korupsi. Tapi kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu hukum Islam. Betul banget Kak Gusti. Akhir-akhir ini kita sering melihat di sosial media atau kita sering dengar bahwa ada kasus korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional, yaitu pada program makan bergizi gratis yang tujuannya itu untuk dikasihkan kepada anak-anak malah dikorupsi oleh para pejabat. Miris banget ya Kak Gusti ya? Jujur miris banget. Jujur. Nah, di sini kita pengen bahas sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap korupsi dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Betul banget Kak Gusti. Di sini kita sudah mengundang 3 narasumber kita yang hebat-hebat. Mereka ini adalah mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam yang aktif dalam organisasi di kampus. Keren banget nih Kak Ul. Yang pertama di sini ada Kak Riko, dia dari prodi pendidikan fisika yang aktif di organisasi kampus. Sampai Kak Riko. Pagi Kak Gusti, Kak Ul. Salam kenal ya. Salam kenal Kak Riko. Kak Riko. Oke, yang kedua dan yang nggak kalah keren banget nih Kak Gusti, ada Kak Sanisa Fitri sebagai mahasiswa program studi pendidikan fisika MIPA UNJ, yang beliau ini tuh sering ikut aktif gitu diskusi anti korupsi. Gimana kabarnya Kak Sani? Alhamdulillah kabar baik nih. Salam kenal untuk Kak Au dan juga Kak Gusti. Salam kenal Salam Kak kenal, Kak Sani. Sani. Dan yang ketiga di sini ada Kak Septi, mahasiswa prodi pendidikan fisika yang sering belajar atau fokus belajar tentang keuangan Islam. Pagi Kak Septi, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana guys? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Aduh, kita nggak sabar banget ya Kak Gusti untuk kita tahu pandangan mereka tuh seperti apa gitu tentang Bener korupsi dan pandangan banget. Islam. Mungkin teman di sini udah pada nunggu. Betul. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ya Kak Gusti ya. Nah, Oke, yang pertama kita mulai pertanyaan paling dasar nih. Untuk Kak Riko sendiri, Kak Riko boleh nggak tolong jelaskan gitu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk para penonton yang di rumah, sebenarnya apa sih itu korupsi dalam pandangan Islam? Baik, Au. Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya itu gulul. Nah, gulul itu tuh semacam kayak pengkhianatan lah bahasa Indonesia atau bahasa gampangnya. Jadi sederhananya kalau misalnya orang diberikan tanggung jawab, dia tuh nggak menjalankan amanahnya itu, dia berkhianat atas amanahnya. Jadi untuk kegiatan ataupun korupsi ini seharusnya dia diberikan amanah dan menjalankan amanahnya dong. Dan pada pejabat ini tuh tentunya tidak melaksanakan amanahnya, dia malah memfokuskan kepada dirinya sendiri. Dia bisa dibilang egois lah, jadi kayak gitu. kalau dipakai istilah sehari-hari ini tuh kayak gimana sih Kak Riko nih biar temen-temen di rumah pada ngerti? Nah, biar gampang tuh sehari-harinya misalnya gini, Kak Gusti diberikan tanggung jawab kepada saya untuk memberikan uang kepada anak yatim untuk disumbangkan misalnya. Nah, ternyata uangnya tersebut tidak transparan 100% tersalurkan kepada anak yatim itu. Dan iming-imingnya adalah harus ada jasanya. Misalnya saya menaruh uang 100.000 kepada anak yatim yang saya titipkan kepada Kak Gusti. Nah, ternyata Kak Gusti ini ingin mengambil jasanya 50% untuk mengantarkan lah istilahnya. Nah, jadi 50.000-nya ini kepada anak yatim dan 50-nya ini kepada Kak Gusti. Nah, itu tuh nggak transparan. Nah, itulah yang dianggapkan bahwa itu kegiatan yang korupsi. Jahat banget ternyata ya. Jujur jahat sih, kalau korupsi itu jahat sih Kak Gusti. Oke, baik, terima kasih Reko atas definisi yang mungkin bahasanya itu bisa kita mengerti itu dan bisa dipahami oleh masyarakat di luar sana. Oke, baik, setelah kita tahu tentang apa itu definisi menurut Kak Riko tadi tentang korupsi dalam pandangan Islam itu, boleh nggak nih Kak Sani tambahkan sedikit gitu apa yang Kak Sani tahu, bahwa pasti kan ada pendukungnya gitu, apakah ada dalil ataupun dari hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Boleh Kak Sani? Baik, kalau tentang korupsi ini ya, ada sih aku pernah baca kayak beberapa surat dalam Al-Quran menjelaskan tentang korupsi ini. Tapi salah satunya itu juga korupsi ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang mempunyai bunyinya itu, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, batil ini itu adalah salah satu cara yang salah ataupun yang tidak sesuai gitu dengan sebagaimana mestinya. Jadi kurang lebih itu sih kalau dari surat yang pernah aku baca gitu. Terus
Terus ada yang lebih jelas lagi nggak sih Kasani, atau ada hadis yang membahas tentang korupsi itu sendiri? Oh ya, itu juga ada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang kami angkat menjadi pejabat, lalu ia mengambil sesuatu dari harta itu secara tidak sah, maka itu adalah disebut juga dengan burul. Yang artinya tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Iko, di mana artinya itu setiap pejabat itu yang korupsi, maka berarti dia itu sudah mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Itu sih kalau hadis dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang korupsi. Jadi sepengetahuan aku. Oke, ternyata ada penguatnya Kak Gusti, bukan hanya sebagai definisinya aja, tapi ada dari dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kak Gusti, baru tahu kan Kak Gusti ilmu barunya? Jujur baru tahu. Jujur baru tahu. Makin takut gak Kak Gusti untuk melakukan korupsi? Takut sih. Takut ya, takut. Oke. Baik, terima kasih Kak Iko dan Kak Sani atas pandangannya. Terima kasih banyak untuk ilmu barunya untuk kita, terutama MC-nya di sini. Selanjutnya mau nanya nih ke Kak Septi. Boleh. Menurut Kak Septi sendiri, dari sudut pandang ekonomi syariahnya itu, korupsi itu apa dampaknya Kak Septi? Kan kalau di ekonomi Islam itu harta kan titipan dari Allah ya. Kalau misalkan harta negara korupsi, ya otomatis rakyat kecil yang menderita, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan. Padahal dalam misalkan sadar itu nomor satu ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan korupsi itu benar-benar apa ya, dampaknya kan banyak gitu ya. Jadi korupsi itu bisa benar-benar merusak keadilan yang sudah diajarkan dalam Islam gitu. Oh, berarti korupsi itu bukan cuma melanggar undang-undang, tetapi melanggar ajaran agama Islam ya. Bener banget Gusti, korupsi juga dosa ya teman-teman ya. Kayak di dunia tuh kita sebenarnya melakukan itu merasa baik-baik aja, tapi nanti di akhir bakal dipertanggungjawabkan teman-teman semua. Tuh, dengerin buat teman-teman di rumah ya. Jadi ini semua kelakuan itu bakal dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Betul. Makin takut kan Kak Gusti? Takut. Makin takut lebih gede sanksi, akhirat pun dipertanggungjawabkan. Jangan ya Kak Gusti. Iya, Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber hebat kita, ada Kak Iko, Kak Septi, dan Kak Sani. Selanjutnya sekarang kita masuk ke kasus yang sangat panas dan sangat hangat-hangatnya dibincangkan di sosial media dan diperbincangkan mahasiswa dan mahasiswa lainnya di kampus. Kita tahu ada kasus korupsi MBG. Kasus korupsi MBG ini yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional. Dari kacamata Islamnya bagaimana mengenai kasus ini? Boleh mungkin dari Kak Sani tanggapannya? Wait, kalau dari kasus korupsi MBG ini ya, justru aku tuh mandangnya tuh kayak jujur sedih banget, karena bayangin program itu kan tujuannya buat memberi atau memberikan manfaat dampak kepada anak-anak kecil mulai dari SD, SMP sampai SMA, dan juga ibu hamil supaya bisa menumbuhkan atau meningkatkan gizi yang ada dalam tubuh anak itu atau dari ibu hamil. Jadi mereka itu termasuk golongan yang lemah dan juga gak punya salah apa-apa gitu. Tiba-tiba kalau misalnya dananya itu untuk MBG awalnya, tapi terus dikorupsi, itu justru mengambil hak ataupun suatu hal yang justru tidak boleh dilakukan oleh pejabat itu, karena Rasulullah selalu bersabda bahwa tidaklah Allah menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia gitu. Berarti pelaku korupsi MBG ini melakukan kejahatan yang lebih parah ya. Parah banget sih. Iya benar banget, pasti mereka tuh mengambil hak orang-orang yang harusnya dilindungi. Bayangkan aja uang yang seharusnya buat MBG, buat makanan bergizi anak-anak, justru malah masuk ke kantong pribadi pejabat itu sendiri. Dan ini sama aja kayak mencuri masa depan anak-anak bangsa kita nanti. Dan tentunya seperti yang tadi sudah dijelaskan juga di akhirat nanti ya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jujur, iya. Sakit banget itu. Jujur sedih sih. Iya, sedih banget. Iris kita ya. Jujur. Oke, baik, terima kasih Kak Sani atas pandangan yang pertama. Oke, mungkin mau nanya ke Kak Riko. Dalam Islam itu ada namanya konsep hisbah atau pengawasan. Nah, ini berhubungan gak sih Kak Riko dengan korupsi? Oke, kalau kita ngomongin hisbah itu tentunya sangat berhubungan ya.
Jadi Hisbah itu istilahnya adalah badan pengawasan. Kalau di kita di Indonesia itu ada yang namanya KPK dan juga BPK. Nah itu memantau ketransparan dari dana pemerintah gitu seharusnya. Tapi di sini ada kekeliruan ataupun tidak transparannya. Maka dari itu tuh pejabat malah korupsi gitu. Nah hal ini tuh sebenarnya dilarang gitu. Jadi malah mengakibatkan dana dari pemerintah malah masuk ke kantongnya pejabat. Contohnya kayak gimana sih tuh Kak Riko? Contohnya mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW pada sahabatnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Jadi beliau itu terkenal tegas dan juga dalam pengawasannya ya. Jadi beliau itu pernah turun ke pasar untuk memastikan harga pasarnya nih waktu zaman itu. Nah beliau tuh memantau para pejabatnya bahwa tidak menaikkan harga pasarnya. Nah jadi dalam Islam pemimpin itu tuh harus memastikan bahwa tidak adanya korupsi. Nah itu tuh sebenarnya udah diterapkan pada zaman Nabi. Nah tapi pada zaman sekarang itu tuh berubah dan juga sifat keserakahan pada manusia ini, terutama para pejabatnya. Oh, ternyata tuh dari zaman Nabi Muhammad SAW itu juga udah ada contohnya gitu ya. Iya, betul. Kenapa di zaman sekarang nggak dicontohkan gitu seperti Bener banget. Khalifah Umar bin Khattab ini? Itu sih yang menyedihkan gitu. Iya, yes, Oke, ya. baik, terima kasih Kak Riko atas jawabannya. Sekarang mau nanya dulu nih ke Kak Septi. Boleh. Dari sudut pandang ekonomi syariahnya itu, apa yang salah dari sistem yang memungkinkan korupsi PBB? Aku ada dua hal sih ya. Yang pertama itu transparansi. Di Islam kan harta publik itu harus dikelola secara terbuka ya. Kita sebagai masyarakat tuh berhak tahu gitu loh uang tersebut tuh digunakan untuk apa saja gitu. Kalau yang kedua itu hilangnya nilai amanah pejabat kita sendiri itu kayak lupa gitu loh. Sebenarnya itu kan mereka diamanahin gitu kan. Tapi mereka sendiri pun malah melanggar itu gitu loh, malah jadi korupsi. Padahal kan sebenarnya di akhirat itu bakal dipertanggungjawabkan. Ingat ya guys, itu ternyata. Jadi mereka ini bukan korupsi secara materi tapi juga mengkhianati kepercayaannya. Bener Betul. banget. Padahal kan juga udah disebutin ya, ada hadisnya juga kalau misalkan setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kan berarti setiap pejabat itu sekecil apapun jabatannya bakal dimintai pertanggungjawaban nantinya gitu. Waduh, Ini masalah bukan main-main sih, Bol. betul, ini aduh, seru banget nih Kak Gusti. Iya. Kalau kita ngomongin tentang korupsi itu kita makin panas gitu, makin Iya, takut. benar. Kenapa sih Iya. ini maksudnya kayak gitu ya Kak Gusti ya? Iya, benar banget. Aduh, Udah kicau nih. kicau nih Kak Gusti. Kacau. Oh, boleh, Iya. boleh. Oke, kita sudah tahu bahwa korupsi itu sangat dilarang dalam Islam. Sekarang apa solusi yang ditawarkan? Mungkin bisa kita mulai dari Kak Riko. Oke, terima kasih Kak Gusti. Jadi menurut saya terkait korupsi MBG ini tuh langkah pertamanya adalah kita harus memperkuat iman dan takwanya. Tentunya kita sebagai manusia harus istilahnya takutlah kepada yang maha kuasa gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah penegakan hukum yang tegas dan juga yang adil gitu. Nah, kita nggak membanding dulu nih. Kayak misalnya dia pejabat, otomatis dia jabatan lebih tinggi dan juga punya kekuasaan nih, terutama. Nah, itu tuh nggak boleh. Kita sebagai manusia tentunya harus bersikap adil, maupun dia masyarakat kecil, menengah dan juga menengah ke atas gitu. Nah, yang ketiga menurut saya ada transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Nah, waktu pejabat melakukan program MBG ini, terutama khususnya untuk makanan lah istilahnya kepada anak-anak. Nah itu kan anggarannya bisa dibilang cukup besar gitu. Nah anggarannya ini tuh harus transparan, harus diperlihatkan kepada masyarakat bahwa dananya ini disalurkan kemana aja gitu. Maka dari itu perlunya ada pengawasan terhadap keuangannya gitu sih kalau dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak Riko. Bahwa kalau misalkan solusi yang disampaikan oleh Kak Riko tadi, yang pertama kita harus memperkuat iman dan takwa kita Kak Gusti. Dan kita tuh nggak makin goyah gitu. Ada uang, kan kalau kita lihat uang tuh pasti kita tergiur gak sih Kak Gusti? Bener banget. Apalagi dalam jumlah yang banyak, ya kan Kak Iya, Gusti? bener banget. Kalau Kak Gusti jadi pejabat nih, bakal korupsi apa enggak? Aku sih kayaknya bakal mikir dulu deh, Bol. Kalau kayak gini. Iya. Bagus Kak Gusti. Karena apa? Karena tadi sekecil apapun akan bertanggungjawab di akhirat. Betul sekali. Terima kasih Kak Riko atas solusi yang diberikannya. Sekarang mau tanya ke Kak Sari. Bagaimana dengan hukuman untuk koruptor dalam
Islam atau hukum Islam sendiri, untuk koruptor itu bisa masuk ke dalam hudud atau hukuman yang sudah ditentukan, atau juga bisa masuk ke tazir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau yang saat ini menjabat menjadi presidennya gitu. Jadi prinsipnya itu hukuman bagi koruptor ini ya harus membuat jerah. Dari zaman Nabi juga sudah dijelaskan kan bahwa korupsi itu tidak boleh, dan ada contohnya pada zaman Nabi di mana jika ada pejabat yang korupsi, maka nanti hartanya akan dikembalikan, dihukum, dan akan dipermalukan di depan umum gitu. Tujuannya supaya orang lain tuh gak mau gitu melakukan korupsi itu sendiri, karena ngapain gitu, memalukan sekali karena harus dilihatkan atau dipertontonkan oleh orang-orang banyak gitu. Berbeda dengan halnya zaman sekarang ini ya, kayak dari tahun ke tahun tuh kayak semakin marak gitu. Beda banget dari zaman Nabi yang penyelesaian atau dari hukuman Islamnya itu dibuat jerak gitu. Kalau dari aku seperti itu sih awal. Seperti itu hukumannya. Tapi sayang sekali ya udah di sekarang ini kita nggak ada hukuman seperti ini ya di zaman sekarang ya. Jadi kita beranjak ke pertanyaan ke Sekti ini. Dari ekonomi syariah sendiri, bagaimana pencegahan korupsi itu? Kalau menurut aku kita tuh perlu membalikan nilai-nilai dari ekonomi saya sendiri ya teman-teman. Misalnya kayak zakat, sedekah, infak itu tuh harus ditegesin lagi gitu loh. Bayangin kalau misalkan masyarakat udah hidup cukup, terus pasti kan kemungkinan buat korupsi kan kecil kan pasti. Terus abis itu pejabat juga harus diberi apa ya, edukasi, pemahaman gitu. Misalkan jabatan itu terus amanah gitu loh yang udah jabatan ini. Karena kan nanti setiap apapun, sekecil apapun jabatannya nanti bakal dipertanggungjawabkan ya. Oke, baik, terima kasih Kak Riko, Kak Sakti, dan Kak Sari atas jawabannya. Jadi intinya pencegahan dari akar masalah itu apa? Yang paling penting tuh kita harus mengembalikan kesadaran spiritualnya dulu ya, ya. Bahwa segala yang kita lakukan di dunia ini tuh akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kesadaran ini sudah terbangun, insya Allah korupsinya bakal berkurang. Insya Allah. Ya, kita hampir di penghujung acara nih, hampir mau selesai. Sebelum ditutup, ada nggak pesan dari kalian untuk teman-teman di rumah ini? Mungkin dari aku ya. Oh, iya. Mungkin dari aku mau ngingetin kepada teman-teman semua bahwa setiap jabatan itu sebenarnya amanah. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang kami beri jabatan atau beri amanah, lalu dia mencurinya dari jabatan itu, maka kelak dia akan disiksa di akhirat nanti. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya diberikan jabatan, tolonglah untuk amanah kepada orang-orang yang di sekitar. Jadi dari aku sih itu aja. Oke, baik, terima kasih Kak Riko atas closing statement yang cukup menarik dan paling gaul banget nih Kak Gusti. Boleh dilanjut Kak Tani? Ya, aku cuma mau nambahin aja nih dari Kak Riko yang sudah dijelaskan tadi. Aku ingin mengajak buat teman-teman, kalau jangan cuma diem aja gitu. Kalau misalnya ada suatu penyimpangan ataupun yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini gitu. Misalnya contohnya kayak korupsi itu, nah buat teman-teman bisa banget buat melaporkan ke pihak terkait supaya korupsi ini bisa dikurangi ataupun dicegah gitu. Dan ini juga sebagai suatu bentuk kepedulian kita terhadap agama dan juga bangsa. Jadi kita tuh jangan biarkan koruptor ini merusak negara ini teman-teman. Udah benar tuh teman-teman di rumah tuh, itu pesan dari Kak Sani. Oke, selanjutnya dari yang terakhir nih Kak Septi. Kalau dari aku cuma mau ingetin aja sih guys, kalau dunia itu cuma sementara gitu kan. Harta yang kita kumpulin itu kalau misalkan pakai cara yang haram itu juga bakal nggak baik tuh buat kedepannya nanti. Malah bakal jadi sumber azab di akhirat nanti ya teman-teman. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu nih, kayak bangun buat budaya kejujuran dan juga amanah. Karena kejujuran itu lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Ingat ya guys, tahu bertuah itu nyata. Jadi apa yang kalian tanam nanti bakal akan kalian petik ke sana. Gusti, ini perbincangan kita sangat hangat dan sangat seru nih Kak Iya, Gusti. sangat hot. Gimana kalau kita lanjutin Kak Gusti? Bener banget tuh, tapi ini gue ngerasa kayak masih diawasin gitu ya. Aduh, siapa nih Aduh, Gusti? diawasin. Aduh, jadi takut ya Kak Gusti. Ini gerbang ada yang nyuri itu kali. Oke, terima kasih banyak atas closing statement-nya Kak Riko, Kak Septi, dan Kak Sani. Subhanallah banget pesan yang disampaikan untuk para penonton yang di rumah.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Terima kasih sudah meluangkan pemikiran dan berbagi ilmu kepada kita, khususnya ini pada para MC, dapat ilmu yang baru gitu. Ternyata korupsi itu ada dalam pandangan Islam, Kak Gusti. Bukan hanya korupsi aja kita tahu korupsi itu apa, ternyata dalam pandangan Islam juga ada. Iya, terima kasih banyak pada teman-teman semuanya. Nah, kita berharap dengan pembahasan ini kesadaran kita sebagai masyarakat untuk melawan korupsi juga semakin kuat, karena korupsi itu bukan hanya kejahatan terhadap negara, tetapi juga dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, betul banget Kak Gusti. Sebagai penutup, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58 bahwa sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jangan lupa mari kita jaga amanah, entah itu amanah sebagai pejabat, sebagai guru, atau sebagai mahasiswa, atau siapapun itu, karena semua amanah itu penting dan akan dipertanggungjawabkan. Betul sekali Kak Gusti. Hari ini kita dapat ilmu baru nggak sih Kak Gusti? Bener banget Bu. Ilmu baru ya Kak Gusti ya. Iya. Oke, baik, mungkin sekian podcast yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you on next video. Dadah.